Langit masih terang ketika serangkaian kereta api memasuki stasiun Kranji. Begitu berhenti, para anggota laskar bersenjata langsung meminta semua penumpang untuk turun dan memeriksa identitas mereka satu persatu. Beberapa orang yang dicurigai langsung digiring ke kantor kepala stasiun dan dihadapkan kepada tim interrogator. Di antara yang tercurigai adalah seorang lelaki parubaya dengan seorang anak perempuannya. Mereka dianggap mata-mata NICA karena didapati ada kertas berwarna merah putih biru di dalam tasnya masing-masing. Sesudah maghrib, itu lelaki dan anak gadisnya langsung dieksekusi dengan sebilah celurit persis di belakang stasiun, ungkap Mat Umar, salah seorang saksi kejadian tersebut. Di era revolusi 1945-1949, perjuangan melawan Inggris dan Belanda begitu menderu. Kerap kali semangat berlebihan di kalangan para pemuda menjadi tak terkendali hingga menjadi suatu kegilaan. Kopral Purnawirawan Sumena masih ingat bagaimana seorang pemuda dari Jakarta mati mengenaskan di stasiun Purwakarta pada suatu hari di awal tahun 1946. Penyebabnya sangat sepele. Ia kedapatan membawa selembar sapu tangan bercorak merah putih biru di dalam saku bajunya. Kendati Sumena dan kawan-kawannya dari divisi Siliwangi telah berupaya keras menyelamatkan pemuda itu, namun masa yang jumlahnya puluhan sudah terlanjur kalah. Pada akhirnya, kami tak bisa berbuat apa-apa saat dia dikeroyok banyak orang hingga tewas dan mayatnya diinjak-injak di atas rel kereta api, kenang Sumena. Sejarawan John Erwin Smile sempat merekam pula kebrutalan para pemuda. Dalam bukunya Bandung in the Early Revolution 1945-1946, Smile menyebut tingkat kecurigaan orang-orang Indonesia pada tahun 1945-1946 begitu tinggi, terutama kepada orang Indo, orang Tionghoa, dan orang-orang bule. Mereka yang dicurigai sebagai mata-mata berpotensi besar dihabisi para pemuda. Praktek brutalan itu tercatat mencapai puncaknya di Bandung pada November-Desember 1945. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 1.500 korban pembunuhan dari total populasi non-Indonesia yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Belum termasuk sejumlah orang Indonesia sendiri yang juga lenyap dalam kondisi serupa, ungkap Erwin Smile. Seorang saksi yang diwawancari oleh Smile mengungkapkan dua kasus perburuan mata-mata Belanda di Bandung. Yang pertama, tertuduh adalah seorang pemuda yang kemudian diikat di tali pancang pada sisi jalan. Para pemuda kemudian menyiksanya hingga keesokan paginya dia tewas. Kasus kedua, sang saksi juga melihat sebuah pamer kegilaan para pemuda yang membunuh seorang lelaki tua yang dituduh sebagai mata-mata Belanda. Para algojo itu adalah sekelompok kecil pemuda yang masih sangat belia dan muncul dari kalangan yang tidak terbelajar. Memang ada banyak orang seperti Sumena yang secara berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi warga yang dituduh sebagai mata-mata Belanda. Namun kecenderungan massa mengagumi aksi para algojo itu menjadikan upaya tersebut sebagai kesia-siaan semata. Jenderal Abdul Haris Nasution memiliki pendapat sendiri tentang gejala itu. Ia secara langsung menyebut bahwa kebrutalan itu merupakan bentuk aksi provokasi yang sukses dan nefis. Nasution menyebut, mudahnya pejuang kita terjebak dalam kabar bohong yang diciptakan para agen intelijen Belanda. Serangan psikologis itu mencapai targetnya karena adanya kekacauan organisasi pertahanan dan masih kurang cerdasnya rakyat kita, tulis Nasution dalam buku Tentara Nasional Indonesia Jilid 1. Pendapat Nasution di atas bisa jadi ada benarnya. Usai proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, di kalangan rakyat ada upaya untuk membenturkan secara langsung antara orang-orang keturunan Tionghoa dengan orang-orang lokal. Hal itu juga berlaku untuk orang Ambon Maluku dan Manado Minahasa. Kemunculan laskar-laskar bercorak etnis seperti Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, Barisan Pemberontak Tionghoa BPT, dan Pejuang Indonesia Maluku PIM menjadi pembukti bahwa anggapan semua orang Tionghoa, Manado atau Minahasa adalah antek Belanda tidaklah benar, ujar sejarawan Rudi Hussein. Cara-cara licik intelijen Belanda menyebarkan kabar bohong dikenal sebagai perang urat saraf. Hal tersebut dilakukan untuk membuat panik warga dan para pejuang, sehingga timbul rasa saling curiga dan rasa tidak aman.
hingga akhirnya para pemuda terprovokasi memerangi rakyatnya sendiri. Selain itu, Belanda juga menghasut para pengkhianat agar menyaru sebagai pejuang dan melakukan teror terhadap penduduk, sehingga penduduk kehilangan kepercayaan mereka terhadap para pejuang asli. Jika teman-teman gemar membaca artikel tentang sejarah, Anda bisa mengunjungi website historia.id. Beragam artikel sejarah dari dalam maupun luar negeri bisa Anda temukan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Iki dudu wong Londo. Wong Jerman iki. Salah rupane padha ae.